Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang saham dibeli turun, dijual kok malah naik. Bagaimana solusinya? Nah, rekan-rekan semuanya, di dalam trading saham forex atau trading apapun dengan sistem trading yang menggunakan grafik semacam itu, kita seringkali mendapati bahwasanya ketika kita habis membeli, ya, itu kok malah turun, dan setelah dijual kok malah naik. Nah, hal-hal yang semacam ini sering terjadi di dalam trading saham, ya, atau trading forex gitu, seperti itu. Nah, apa yang membuat itu terjadi? Sebelum ke arah sana, saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk membahas tentang psikologi trading, ya. Jadi trading itu ada ilmu psikologinya. Jadi seperti apa yang rekan-rekan semua lihat di layar ini, ya. Pertama, ada optimisme di titik ini, lalu kemudian ada kesenangan, lalu kemudian ada sesuatu yang lebih menggairahkan seperti itu, lalu ada euforia, lalu kemudian dia mulai ada kepanikan sedikit, lalu kemudian ada denial, ya, orang ini paling masih bisa naik nih, tapi pada kenyataannya sebenarnya dia turun, lalu kemudian dia tambah turun lagi, maka muncul ketakutan, ya, fear di titik ini, lalu kemudian ada muncul keputusasaan di sini, lalu kemudian ada panik, lalu setelah itu ada semakin pusing, ya, semakin pusing seperti itu, lalu pada akhirnya pada titik stres yang sangat besar di titik ini, lalu kemudian muncul sedikit harapan, ya, lalu kemudian ada ketenangan, lalu kemudian muncul optimisme lagi seperti itu. Lalu kemudian siklus ini akan terus terjadi, ya. Kalau di dalam versi lain itu perhatikan, ya, grafik biru ini adalah grafik line chart dari trading saham atau forex seperti itu. Nah, ini ada yang menjelaskan seperti ini, ya. Wah, sepertinya mau naik nih. Nah, tren memang naik, ada koreksi, beli lagi, nah, di sini di titik ini, lalu kemudian naik, mestinya koreksi tadi masuk, kalau nunggu terus bisa-bisa ketinggalan profitnya. Oke, buy sekarang. Nah, baru buy di sini. Nah, untung berani buy, mantap. Nah, setelah itu ternyata koreksi nambah lagi, lalu koreksi lagi, tambah lagi. Loh, kok, nah, mulai mikir, ketika turun ini mulai mikir, nah, kok bisa kayak gitu. Lah, itu fase yang mulai panik, ya, semacam itu, ada denial semacam itu. Lalu, nah, ini kenapa ini kok turun terus? Nah, lalu kemudian sabar, panik, semakin panik, lalu turun. Nah, setelah di sini memutuskan untuk menjual, ya. Tadi beli di mana? Beli di sini, ya, beli di sini, jualnya di sini, ya. Setelah dibeli di sini ternyata turun, ya, lalu kemudian dijual di sini karena sudah benar-benar secara mental itu down seperti itu. Lalu kemudian dia bergerak mendatar, ya, lalu kok naik. Nah, padahal habis dijual di sini, tapi ternyata di sini naik. Nah, terus naik terus. Nah, terus akhirnya naik di sini. Nah, seperti ini. Jadi ada psikologi trading yang semacam ini yang rekan-rekan bisa lihat di layar, ya, ini dan ini tadi, ya. Ini rekan-rekan harus memahami bahwa di dalam trading saham seperti itu ada yang namanya resisten dan support, ya, titik paling atas dan titik paling bawah, ya. Itu harus rekan-rekan semua pelajari. Itu untuk apa? Untuk mempelajari ini, di mana titik depresi, ya, yang di bawah dengan maximum financial opportunity, ya, di sini, dan di mana terjadi titik euforia, yaitu di sini maximum financial risk, ya, dengan resiko finansial yang paling besar, ya. Rekan-rekan harus bisa menentukan letak titik euforia dan letak titik depresi, ya, di sini, ya. Rekan-rekan harus membeli pada
titik depresi lalu menjual pada titik euforia. Jadi ketika semua orang-orang itu sudah pada sedih, menjual saham sudah capek seperti itu, maka setelah akan hampir mulai naik ya, muncul harapan, rekan-rekan harus membeli. Ya, rekan-rekan membeli pada titik harapan ini, pada titik hope ini, ya. Lalu menjualnya kapan? Menjualnya pada euforia atau paling akhir adalah pada titik anxiety ini, rekan-rekan. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui titik hope, titik harapan atau titik depresi? Lalu untuk membeli saham atau trading forex seperti itu. Lalu bagaimana kita juga bisa mengetahui titik euforia atau anxiety untuk menjual saham yang paling tepat seperti itu untuk mendapatkan maksimum opportunity dan meminimalisir resiko. Nah, kita akan bahas dengan cara yang sangat simple dan sebenarnya kita sudah bahas di banyak video yang sebelumnya, tapi ada banyak cara ya. Rekan-rekan harus memahami ada banyak cara, tapi yang akan saya bahas di sini adalah cuma satu cara, salah satu yang paling simple, yaitu perhatikan gambar ini. Ini adalah chart saham Adaro Energy. Ya, ini adalah grafik harganya naik turun seperti itu, naik. Ini dimulai dari sekitar bulan April ya. Bulan Maret, bulan Maret pertengahan dia naik, lalu turun pada bulan Mei, mendekati Mei seperti itu atau akhir April, lalu ketika awal Mei dia naik lagi, lalu kemudian mulai turun lagi di Juni awal, lalu mulai naik lagi di akhir Juni ya, sampai Juli pertengahan dia mulai turun lagi ya, lalu Agustus dia mulai naik lagi sampai sekarang ya. Agustus mulai naik lagi, awal Agustus mulai naik lagi dari atas. Nah, dari gambar yang chart ini disesuaikan dengan grafik ini, psikologi trading, perhatikan. Maka titik hope-nya adalah di sini, lalu di sini ada titik euforia, lalu kemudian ada titik kepanikan di sini ya, anxiety ya. Lalu di sini ada titik depresi lagi, lalu muncul hope, naik. Terus di atas lagi muncul euforia, lalu anxiety turun, lalu di sini ada hope lagi, lalu kemudian di sini ada anxiety lagi, seperti itu turun, dan lalu di tanggal sekitar 3 Agustusan ini muncul titik hope yang telah terjadi depresi lagi seperti itu. Lalu kemudian naik dan saat ini ada bisa dibilang di titik euforia atau semacam itu. Tapi kita tidak tahu ya, kita tidak bisa meramalkan masa depan, tapi kita bisa menganalisnya dari grafik ini ya, perhatikan. Nah, yang kita gunakan adalah indikator stokastik slow ya, dengan settingan 1433 seperti itu, seperti pada gambar ini. Nah, ketika untuk menentukan titik depression dan hope kemudian, maka itu dianalogikan pada titik bawah ini ya, titik bawah. Perhatikan, titik depression dan hope ada di titik bawah, yaitu ketika stokastik slow 1433 itu mengalami pada zona oversold ya, yaitu di bawah angka 20%, lalu kemudian dia mau naik ya, mau naik seperti itu. Dia yang garis biru ini, persen D ini memotong persen K ini memotong ya ke atas seperti itu ya. Persen yang garis biru ini memotong ke atas garis merah seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika dia mau naik ya, perhatikan ya, garis biru itu mau naik, maka itu adalah titik-titik hope. Ketika garis biru itu mau turun ke bawah, golden cross garis merah, maka dia mau turun. Nah, terus kemudian ketika garis biru memotong ke atas garis merah, lalu naik lagi, lalu kemudian turun lagi, lalu naik lagi, turun lagi, naik lagi, seperti itu. Nah, yang menjadikan patokan yang lebih enak di sini adalah zona overbought dan zona oversold. Zona oversold
pada stokastik slow ini adalah terjadi pada ketika stokastik ini berada di angka garis stokastik ini berada di titik di bawah 20%, sedangkan kalau overbought maka dia berada di atas angka 80% ya. Jadi analoginya seperti ini. Jadi pada despondensi, depression dan hope ini dianalogikan sebagai pada zona oversold ya, sedangkan euphoria anxiety ini adalah zona overbought atau jenuh beli ya. Sekali lagi, di titik depression hope ini adalah titik zona oversold atau zona jenuh jual ya. Sedangkan euphoria dan anxiety ini adalah pada titik overbought atau jenuh beli seperti itu. Jadi belinya kapan? Belinya adalah tentunya pada titik depression hope ini atau titik di jenuh jual tapi mau ke atas. Nah, sekali lagi patokannya adalah garis 20% dan garis 80% ini. Nah, hope itu terjadi ketika stokastik itu ya ibaratnya itu memotong ke atas angka 20% ini ya. Ketika di sini ya ini muncul hope di sini. Nah, maka ikuti jalannya aja ya sampai di atas 80%. Ini juga di sini. Ketika perhatikan scroll ya. Jadi ketika mau naik di atas 20%, maka ini adalah hope. Lalu kemudian naik di atas 80% sudah muncul yang namanya zona apa tadi? Zona euforia. Di atas 80 itu berarti zona euforia. Lalu kemudian ketika dia turun ke bawah dari 80%, maka itu sudah mulai ke zona anxiety. Maka kita sebaiknya jual. Jadi kalau beli di sini pada titik ini, pada zona ini, lalu kemudian naik turun di zona ini, maka Anda sudah cuan banyak. Ketika Anda beli di titik ini, perhatikan scroll, lalu kemudian dia naik, tunggu sampai di sini, Anda juga cuan banyak di sini ya. Di sini jual di sini, ini juga cuan lumayan banyak. Dari sini sampai sini juga sudah cuan. Nah, atau diikuti lagi seperti itu. Nah, ini adalah aplikasi mudah dari penggunaan psikologi trading ya, menggunakan indikator stokastik slow 1433. Seperti itu. Saya rasa cukup sekian ya. Semoga ini bisa membantu. Ini adalah cara analogi yang paling mudah untuk memahami psikologi trading ya, dengan konsep yang sesederhana mungkin ya, dengan panduan grafik psikologi trading ini juga dikombinasikan dengan stokastik slow dengan settingan 1433 ini ya. Semoga berguna yang sedikit ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda.